Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Head Pump dan Sistem Thermal Storage dari kelompok 4 akan membacakan hasil PPT yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salim sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Eksa Permana Putra, Henry sama Rehan Margo. Pembaca pertama yaitu Rehan Margo, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu definisi heat pump. Yang pertama, pompa kalor adalah alat yang memindahkan panas dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi dengan bantuan energi mekanik. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai pemanas dan pendingin, tergantung arah siklusnya. Prinsip dasarnya berdasarkan hukum kedua, termodinamika dan siklus refrigerasi terbalik. Yang kedua, komponen utama heat pump. Yang pertama adalah evaporator, penukar kalor untuk menyerap panas dari sumber. Yang kedua, kompresor, mengkompresi gas refrigeran lalu menaikkan suhu dan tekanan. Yang ketiga, kondensor, membuang panas ke media pemanas. Yang keempat, yaitu katup ekspansi, menurunkan tekanan refrigeran cair. Yang kelima, refrigeran, fluida kerja. Dan next adalah siklus heat pump. Evaporator ke kompresor, lalu ke kondensor, lalu ke expansive valve, dan ke evaporator. Evaporator yaitu penyerap panas, berfungsi menyerap energi panas dari sumber eksternal, udara, air, atau tanah. Refrigeran cair bertekanan rendah masuk ke evaporator dan mengambil panas dari lingkungan, kemudian menguap menjadi gas jenuh. Kompresor atau peningkat tekanan dan suhu. Uap refrigeran dari evaporator dikompresi menjadi gas bertekanan tinggi. Tekanan dan suhu meningkat signifikan, misalnya dari 3 bar sampai dengan 15 bar. Proses dianggap adiabatik, tanpa pertukaran panas, meskipun dalam praktik ada sedikit kehilangan. Selanjutnya yaitu kondensor. Pembuangan panas, gas bertekanan tinggi dari kompresor melepaskan panas ke media luar, biasanya udara atau air. Selama proses, refrigeran berubah fase dari uap hingga cair. Panas yang dilepaskan digunakan untuk pemanasan ruang, air, atau sistem industri. Katup ekspansi atau penurun tekanan refrigeran cair bertekanan tinggi dilewatkan ke katup ekspansi atau throwing valve. Tekanan turun secara isentalpik. Akibatnya, sebagian cairan menguap, suhu turun drastis. Fluida campuran cair gas bertekanan rendah ini masuk kembali ke evaporator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Henry Simamora. Selanjutnya yaitu jenis-jenis heat pump. Yang pertama, air, bentar. Air source heat pump. Sumber panas dari udara sekitar. Mudah diinstal, cocok untuk iklim sedang. Yang kedua yaitu water source heat pump. Memanfaatkan air tanah, sungai, dan danau sebagai sumber panas. Cukup tinggi karena suhu sumber lebih stabil. Yang ketiga yaitu ground source heat pump, yaitu mengambil panas dari bawah tanah, geothermal flow. Efisiensi tertinggi, tapi biaya instalasi besar. Yang keempat yaitu hybrid heat pump, kombinasi sistem pompa kalor dengan gas boiler atau energi surya. Selanjutnya, aplikasi heat pump. Yang pertama yaitu di rumah tangga, sebagai pemanas air, pemanas ruangan, AC interval. Yang kedua, komersial, yaitu hotel, rumah sakit, dan kantor.
Yang ketiga yaitu industri. Pendinginan produk makanan, proses drying, dan sistem pasteurisasi. Yang keempat yaitu heat, district heating and cooling, yaitu pemanas dan pendingin untuk satu kota satu kawasan kota. Selanjutnya yaitu thermal storage. Thermal energy storage adalah teknologi untuk menyimpan energi panas atau dingin agar dapat digunakan pada waktu yang berbeda dari waktu penghasilannya. Tujuan utama tes yaitu menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi energi panas. Yang kedua, menghemat biaya energi dengan menghindari operasi pada jam beban puncak. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem dan memaksimalkan penggunaan energi terbaru. Selanjutnya, yaitu jenis thermal storage. Yang pertama, sensible heat storage. Energi panas disimpan dengan menaikkan suhu media, menyimpan tanpa terjadi perubahan fase. Prinsip kerjanya, ketika media seperti air, batu, atau garam cair dipanaskan, energi panas tersimpan dalam bentuk peningkatan suhu. Keunggulannya, teknologinya sederhana dan murah. Kedua, material mudah didapat. Yang ketiga, cocok menyimpan energi skala besar. Kelemahannya, densitas energi rendah. Kehilangan panas untuk penyimpanan lama. Contoh aplikasi yaitu tangki air rumah tangga. Yang kedua, sistem district heating di Denmark. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya Andasol di Spanyol menggunakan garam cair. Selanjutnya, latent heat storage. Energi disimpan melalui perubahan fase, padat, menjadi cair, dan gas. Dari material penyimpanan yang disebut fase change material, prinsip kerjanya, saat material PCM meleleh atau membeku, ia menyerap atau melepaskan energi laten pada suhu konstan. Keunggulannya, densitas energi tinggi. Yang kedua, suhu keluarnya stabil, kompak, dan efisien. Kelemahannya, biaya material relatif tinggi. Yang kedua, beberapa PCM mengalami supercooling dan fase segregation. Yang ketiga, diperlukan wadah khusus anti korosi. Contoh aplikasinya yang pertama di storage cooling system, pendingin gedung besar. Yang kedua, dinding atau platform PCM pada bangunan hemat energi. Yang ketiga, heat pump water heating dengan tangki PCM. Selanjutnya, yang ketiga, thermochemical energy storage. Energi disimpan dalam bentuk energi kimia melalui reaksi reversibel atau bolak-balik yang menyerap atau melepaskan panas. Prinsip kerjanya terdapat dua jenis utama, reaksi dehidrasi atau hidrasi. Yang kedua, reaksi absorpsi. Keunggulannya, densitas energi sangat tinggi. Yang kedua, kehilangan panas sangat kecil. Yang ketiga, cocok untuk penyimpanan jangka panjang, mingguan atau musiman. Kelemahannya, teknologi ini masih berkembang. Yang kedua, reaksi membutuhkan pengendalian suhu dan kelembaban yang presisi. Yang ketiga, material sensitif terhadap degradasi. Contoh aplikasinya yaitu seasonal thermal storage di Eropa Utara.
Yang kedua, sistem pemanas rumah berbasis. Yang ketiga, pembangkit surya termokimia, yaitu solar reaction storage. Selanjutnya, Baiklah, saya Cal Permana Putra akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu skema sistem thermal storage, yaitu proses charging energi panas disimpan dalam media, misalnya air panas. Proses storage, yaitu panas dijaga dalam tangki berisolasi. Proses discharging, yaitu panas dilepaskan saat dibutuhkan. Contohnya di ice storage system, membentuk es pada malam hari, digunakan untuk pendinginan siang hari. Water tank eh, digunakan untuk menyimpan air panas dari heat pump untuk beban pagi hari. Selanjutnya, integrasi heat pump dan thermal storage. Heat pump beroperasi saat listrik murah atau energi surya melimpah sehingga mengisi TS. Saat beban tinggi, energi dari TS digunakan tanpa menyalakan kompresor. Keuntungannya, penghematan biaya operasional hingga 30 hingga 50%. Load shifting dan manajemen energi optimal meningkatkan COP karena operasi di kondisi optimal. Kesimpulannya, heat pump adalah alat efisien untuk memindahkan panas dengan konsumsi energi rendah. Thermal storage yaitu teknologi untuk menyeimbangkan beban energi dan meningkatkan efisiensi sistem. Kombinasi keduanya menghasilkan sistem pemanas atau pendingin yang hemat energi, berkelanjutan dan ramah lingkungan, mendukung transisi menuju energi bersih dan efisiensi global. Demikianlah hasil presentasi BPT kami. Apakah teman-teman dari ada yang bertanya? Mari, siapa yang ingin bertanya? Baik, pertanyaan saya yaitu tentang head pump. Pertanyaannya yaitu apa prinsip kerja head pump dan bagaimana perbedaannya dengan sistem AC konvensional dan mengapa head pump dianggap lebih efisien pada energi dibandingkan pemanas listrik biasa. Itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Raditya yang pertanyaannya apa prinsip kerja heat pump dan bagaimana perbedaannya dengan sistem AC konvensional. Mengapa heat pump dianggap lebih efisien energi dibanding pemanas listrik biasa? Yang pertama, prinsip kerja heat pump bekerja dengan memindahkan panas bukan menghasilkan panas. Panas diambil dari lingkungan bersuhu lebih rendah, udara luar, air atau tanah, lalu dipindahkan ke ruang bersuhu lebih tinggi dengan bantuan kerja kompresor. Siklus dasarnya itu evaporator, refrigeran menyerap panas dari lingkungan sehingga menguap. Yang kedua, kompresor, uap refrigeran dikompresi, tekanan dan suhu naik. Kondensor, refrigeran melepas panas ke ruangan sehingga mengembun. Katup ekspansi, tekanan turun, lalu kembali ke evaporator. Eh, Perbedaan IPAM dan AC konvensional itu di fungsi utamanya. Yang pertama ada di fungsi utamanya. AC konvensional fungsi utamanya lebih ke pendingin dan heat pump pendinginan dan pemanasan. Yang kedua arah perpindahan panas. AC konvensional dari dalam keluar sedangkan heat pump bisa bolak-balik. Eh, Bagaimana dengan jawabannya Muhammad Rizky? Apakah cukup? Mungkin udah cukup cukup untuk jawabannya. Sekian, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami tutup hasil diskusi BPT kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.